Halo Capricorn, welcome back to my channel. Apa kabar Capricorn semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kita ready kembali buat Capricorn. Kali ini akan bertemakan tentang harapan baru kamu. Harapan baru seseorang yang akan datang membahagiakan kamu. Siapa dia? Kita akan coba lihat di sini ya. Buat Capricorn, tapi ingat seperti biasa, tidak bosan-bosan. Aku menyampaikan bahwa bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu, apapun itu harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, Capricorn. Kita akan lihat di sini. Siapa dia? Sosok yang menjadi harapan baru kamu. Sosok yang ingin membahagiakan kamu di sini. Kita akan buka dulu ya. Kamu fokuskan ke kartu ini. Kau bayangkan dia, orang yang kau fokuskan. Siapa kira-kira yang kamu inginkan untuk membahagiakan kamu? Ada Seven of Wands. Ada Five of Swords. Kita ambil lagi ya. 3 kartu lagi buat kamu. Three of Wands. Ace of Pentacles. Satu lagi. Oh. Ada Queen of Pentacles. Energi ini bisa berbolak-balik ya Capricorn. Kadang-kala yang kebaca itu energi kamu atau bisa saja nanti energi orang yang kamu fokuskan. Jadi tidak semua juga dari Capricorn akan resonate ya. Buat Capricorn yang tidak resonate jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Oke. Buat Capricorn. Nah, bagi yang ingin personal reading atau coaching, bisa follow IG atau Facebook yang ada di kolom deskripsi. Dan di situ juga ada langsung ke admin kita, ada kontak personnya ya. Dan hanya chat ya buat teman-teman Capricorn. Nah, kita akan lihat di sini. Untuk bottom of the deck-nya kamu ada di Emperor di sini. Ada Aries, zodiak yang dilindungi kamu saat ini. Ada Aries, ada elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, dan juga elemen api ya, Aries, Leo, Sagi, dan juga di sini elemen api masih, dan elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri di sini ya. Itu zodiak yang dilindungi dengan kamu saat ini. Buat Capricorn, kita lihat di sini, seseorang yang ingin membahagiakan kamu, sosok di mana dia datang kepada kamu ya. Rasanya aku pengen membahagiakan kamu. Aku melihat kamu itu mungkin pantas untuk dicintai, atau kamu pantas untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu gambaran dari dia. Satu, di sini ada seseorang di mana orang itu mungkin lebih dewasa dari kamu. Seseorang itu mungkin ada perbedaan umur dengan kamu. Kenapa? Nah, dia merasakan bahwa aku merasa nyaman dengan kamu. Walaupun kita berbeda umur. Ya, di situ. Jadi tetapi ya seseorang itu bisa saja terlalu posesif ya, terlalu ambisi juga kepada kamu sehingga ada suatu hal yang mungkin tidak kamu inginkan dari dia, yang mungkin suka mengekang kamu atau menghambat kehidupan sehari-hari kamu. Intinya itu dia selalu membatasi. Nah, kamu mau pergi kemana? Ya tidak boleh. Nah, kamu mau pergi kemana? Ya dia harus kamu harus pamit dulu sama dia gitu. Nah, itu menggambarkan bahwa dia seseorang yang mungkin sangat mencintai kamu dan dia sebenarnya pengen bahagiakan kamu, tapi cara dia berbeda, tidak sesuai apa yang kamu inginkan gitu ya. Itu sebagian dari dia merasakan bahwa aku ingin membahagiakan kamu sebenarnya, tapi cara dia berbeda. Cara dia tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Aku pengennya seperti ini, ternyata dia tidak. Walaupun dia sangat mencintai kamu, ya itu sebagian dari dia ya. Dan di sini ada seseorang, ada Seven of Wands ya. Elemen api di sana, Aries, Leo, Sagi. Ada seseorang yang memang berjuang saat ini.
untuk mendapatkan kebahagiaan dari kamu. Kenapa dia berjuang? Dikatakan berjuang, ya bisa saja kamu belum merasakan suka ke dia, atau belum merasakan ada feel-nya ke dia gitu ya. Tetapi dia masih tetap berjuang, ingin bersama dengan kamu gitu ya, Capricorn. Jadi ada harapan dia, memang dia punya harapan. Aku yakin nanti ke depannya kamu akan bisa menerima aku. Nah, aku tahu perjuangan aku akan mendapatkan hasil. Nah, itu gambaran dari seseorang itu. Ya, buat Aries Leo Sagi di sini ya, bisa saja. Zodiak itu ya mungkin akan berjuang nih, aku akan berjuang mati-matian demi cinta yang aku inginkan gitu. Walaupun di sini kondisinya kamu itu masih belum melihat ada soul connection ya kamu dengan dia. Tapi harapan dia ada, gitu ya buat Capricorn. Nah, selanjutnya kita lihat lagi ya, siapa dia? Ini ada Five of Swords ya. Sebenarnya di sini ada kamu berdealing dengan seseorang yang saat ini lagi apa ya? Lagi tidak berkomunikasi saat ini, bisa saja, atau lagi berkonflik kamu dengan dia. Tetapi keinginan dia terdalamnya itu dia pengen sekali membahagiakan kamu, dia pengen sekali terkoneksi dengan kamu, dia pengen sekali datang ke kamu, ya bisa saja mungkin ingin minta maaf ke kamu gitu ya, Capricorn. Jadi di sini terlihat ada keadaan yang tidak baik-baik saja antara kamu dengan dia. Mungkin saat ini kamu itu ada perselisihan dengan dia yang mungkin membuat hubungan kamu itu ada sedikit konflik, atau bisa saja saling memblokir di sini. Tapi perasaan terdalamnya dia itu dia pengen memperbaiki semua kondisi itu dengan kamu. Ya, itu sosok dia, seseorang yang akan datang kepada kamu itu sebenarnya dia pengen bahagiakan kamu. Tapi dia masih bingung nih caranya gimana. Sementara kamu mungkin lagi marahan sama dia gitu ya. Dengan hal kecil aja di sini ya itu suatu permasalahan bagi kamu, sehingga ya udah ada yang ngambek gitu ya. Ya udah kita nggak usah ketemu dulu ya. Sementara hatinya itu pengen ya, kangen, rindu gitu ya. Seperti itu. Buat Capricorn. Dan di sini ada Three of Wands di sini ya. Nah, ada seseorang di sini di mana dia pengen melupakan masa lalunya dia, dan dia pengen datang kepada kamu ya, dan dia merasakan di sini bahwa kamu yang bisa melupakan, yang membuat dia melupakan masa lalunya dia. Ya, arti kata di sini dia beranggapan bahwa kamu itu bisa menyembuhkan luka hati dia. Itu gambarnya di sini ya. Karena dia melihat ke depannya, wah, ini seseorang yang bisa membuat aku bisa bangkit. Ternyata dia sangat pengertian sama aku. Ternyata selama ini ya aku ya salah menilai dia ataupun apa gitu ya. Saat dia terluka, akhirnya kamu datang ke dia merasakan. Jadi akhirnya dia punya niat yang tulus ke kamu. Dia pengen, ya, dia telah membantu aku. Dia telah melupakan masa lalu aku. Dia sudah menyembuhkan aku di sini. Aku akan membahagiakan dia ke depan. Aku sangat berterima kasih kepada dia. Itu gambaran dari dia. Dan ketulusan dia itu dikarenakan ketulusan kamu juga. Kamu tulus ke dia, ya akhirnya dia juga tulus ke kamu. Karena seperti itu ya, hukum tak bertuah itu akan berlaku. Saat kita punya ketulusan dengan seseorang, nah seseorang itu juga akan tulus ke kita. Oke, Capricorn. Nah, itu gambaran dari sosok seseorang yang mungkin akan datang kepada kamu dan ingin bagikan kamu. Itu harapan baru kamu. Bisa saja di sini energinya terbolak-balik ya. Kadangkala itu yang kamu rasakan ataupun dia yang merasakan. Ya. Bisa saja di sini kamu kondisinya yang terluka dan seseorang itu datang kepada kamu ya, untuk membahagiakan kamu di sini. Oke. Seseorang itu datang kepada kamu. Nah, selanjutnya di sini ada Ace of Pentacles. Di sini ada suatu harapan. Harapan di mana ya? Bisa saja kamu saat ini lagi bekerja di suatu perusahaan dan kamu punya teman satu kerja ya. Atau di sini kamu kondisinya ada punya teman curhat. Dan dia itu selalu berada ya berpihak kepada kamu gitu ya.
Dimana kalau jika kamu sedih, jika kamu bahagia, nah itu dia selalu ada. Seperti soulmate-nya kamu, soulmate dalam arti kata masih persahabatan di sini. Jadi harapan itu ada. Dimana harapan itu dia pengen nih, rasanya aku pengen membahagiakan kamu. Rasanya aku merasa nyaman dengan kamu. Jadi niat aku pengen selalu berada dekat kamu itu rasanya sangat besar gitu ya. Jadi harapan itu sangat besar dia rasakan. Ini terlihat dari kamu yang berdealing dengan seseorang yang satu kerja, satu perusahaan, atau mungkin rekan bisnis, atau seseorang yang mungkin datang ya teman atau siapapun itu. Itu gambaran di sini. Nah, foto selanjutnya di sini. Seseorang yang ingin datang membagikan kamu itu siapa? Nah, di sini ada Queen of Pentacles. Bisa saja seseorang ini single parents yang sudah mapan, atau seseorang yang mungkin janda ataupun duda di sini, maaf kata ya. Dan dia sudah mapan di sini. Dan dia itu pengen nih membagikan kamu karena dilihat, wah, ternyata ini bisa pengganti pasangan aku yang dulu gitu. Ternyata dia lebih pengertian ke akunya gitu. Itu yang dirasakan oleh dia. Sehingga dia punya rasa, ya, aku harus membagikan kamu. Jadi intinya di sini, apa yang kau minta dia selalu penuhi. Apalagi dari sisi materi di sini. Jadi seseorang ini sudah mapan, dikatakan sudah mapan di sini. Seseorang yang bisa disebut orang yang kaya raya, bisa saja ya, buat Capricorn. Nah, itu gambaran dia di sini ya. Kita akan lihat lagi di sini. Ya, walaupun di sini kondisinya kamu itu pernah terluka, kondisinya itu kamu pernah disakiti, ataupun di sini kamu ya sering dikecewakan, masih ada kok harapan buat kamu ke depannya. Harapan itu ya itu tadi seseorang. Dan intinya kamu juga harus bisa bisa saja kamu harus juga waspada. Jika itu orang baru, ya kamu juga harus berhati-hati. Dimana ya nantinya ya kita lihat, mana tahu dia memang tulus ataupun tidak. Intinya kamu jangan terlalu baperan gitu ya. Kamu harus bisa pahami sikap dan tindakan dia. Tetapi intinya di sini media memang datang kepada kamu. Ya bisa saja. Kadang-kadang kan energi kita itu bisa berubah-ubah ya. Saat ini ya aku suka dia. Saat ini aku cinta dia. Nah, lambat laun setelahnya waktu berjalan ternyata berubah semuanya. Berubah kenapa? Nah, entah itu dia melihat kita dari sisi mana gitu ya. Entah itu dia melihat kita itu dari sisi penampilan atau sisi materi gitu ya. Seperti itu Capricorn. Oke, kita akan lihat di sini apa perasaan dia saat ini setelah melihat kamu itu, bahwa seseorang yang benar-benar pantas buat dia. Nah, kita akan lihat lagi di sini ya. Dengan kartu Love Oracle. Hidden Oracle ya. Oke. Kita ambil satu lagi kartunya ya. Buat Capricorn. Oke. Oke, kita lihat kembali di sini. Nah, untuk bottom of the deck, I remember every detail of the day. Saya mengingat semua detail ya hari-hari kita atau momen kita di sini. Ya bisa saja seseorang itu yang dari masa lalu kamu ya, atau dia di sini kondisinya teman kamu, teman lama, atau dia sebenarnya punya perasaan ke kamu, tapi lebih menyimpan untuk sendiri gitu ya. Jadi dia hanya mengingat semua kenangan-kenangan yang pernah kamu lalui dengan dia. Begitu juga kondisinya saat kamu yang pernah berpacaran sama dia sudah lost contact gitu ya, dan dia di sini selalu mengingat akan kamu. Seperti itu Capricorn. Kita lihat di sini lagi. Kartu selanjutnya. Di sini ada it was my fault but I blamed you. Nah, itu salahku tapi aku menyalahkanmu. Di sini terlihat kondisinya dia, seseorang itu ya merasa bersalah sama kamu, ya dia merasakan bahwa ternyata aku salah ya sama kamu.
ternyata perbuatan aku selama ini ya membuat kamu kecewa, membuat kamu sedih. Jadi tujuan aku pengen membahagiakan kamu itu rasanya ya cuma-cuma gitu ya. Jadi rasa penyesalan aku di sini sangat dalam gitu. Itu yang dirasakan dia. Ya, buat Capricorn. Seseorang itu adalah seseorang di mana dulunya pernah menyakiti kamu, atau seseorang itu pernah menyalahkan kamu dalam hal apapun di sini. Itu yang membuat dia merasa bersalah di sini. Dia salah, tapi dia menyalahkan kamu. Itu yang tidak dia sadari selama ini. Akhirnya dia berusaha lagi untuk datang kepada kamu dan ingin membahagiakan kamu, ingin menebus semua kesalahan-kesalahan dia. Itu gambaran di sini seseorang itu ya. Nah, kita akan lanjut lagi di sini dengan kartu kamu selanjutnya, Capricorn. I wish they call video friend, ya. Ini kondisi dia seseorang mungkin teman kamu, di mana kamu cuma berteman rekan kerja, ataupun kamu saat ini lagi berkonflik dengan dia, ya. Dan dia di sini ingin ingin merubah semuanya. Dari kondisi yang tidak baik, dia pengen menjadi orang yang benar-benar dianggap oleh kamu gitu ya, atau benar-benar seseorang yang bisa membagikan kamu. Nah, wah, ayamnya lagi berkokok. Ayamnya lagi berkokok. Nah, ini gambaran dari dia ya, buat kamu di sini. Oke, kita akan lanjut dengan kartu berikutnya. Di sini ada I left you before you call leave me, ya. Aku meninggalkanmu sebelum kamu bisa meninggalkanku. Wah. Di sini kondisinya kamu ya, bisa saja kamu itu merasakan bahwa tidak ada kecocokan dengan dia. Bahwa kamu merasakan bahwa dia itu tidak pernah ada rasa ingin membahagiakan kamu, atau dia tidak pernah menganggap kamu. Bisa dikatakan dia seseorang yang terjadi di sini, inferior ya. Orang yang cinta sama kamu, orang yang punya perbedaan, orang yang di sini ya sangat membahagiakan kamu sebenarnya. Tujuannya itu ingin, tetapi salah dia berbeda. Salah dia salah, ya. Jadi sehingga kamu di sini tidak merasa nyaman. Ya, dengan ketidaknyamanan kamu di sini akhirnya kamu mencoba untuk meninggalkan dia dulu gitu ya. Itu sepertinya. Tetapi di sini kondisinya dia tetap mengejar kamu. Dia tetap berusaha untuk terkoneksi lagi sama kamu di sini. Nah, itu kondisi dia, seseorang yang dimana masih mencintai kamu, tetapi kamu sudah meninggalkan dia, ataupun sebaliknya di sini. Energi itu bisa saja berbalik-balik ya, buat Capricorn di sini. Oke. Selanjutnya kartu ada I'm starting to understand our connection. Aku mulai memahami hubungan kita. Nah, yang dirasakan di awal kamu yang punya hubungan pertemanan, ataupun hubungan sekedar teman curhat, ataupun dia itu seseorang rekan kerja gitu ya. Ternyata lama-lama dia sering interaksi sama kamu, sering berkomunikasi sama kamu, dia merasakan bahwa ada yang berbeda dalam hati dia. Itu ya, buat Capricorn. Jadi dia baru mulai saat ini mengerti akan hubungan saat ini yang terjadi sama kamu. Dia merasakan bahwa aku rasanya pengen deh membahagiakan kamu. Rasanya aku itu ya setiap berada dekat kamu itu aku merasa nyaman. Aku merasakan ada sesuatu yang memberikan aku semangat gitu. Memberikan hati aku itu ya bahagia selalu gitu. Itu yang dirasakan dia. Jadi ada keinginan dia itu ya seseorang ya pengen membahagiakan kamu di sini. Oke, buat Capricorn di sini. Nah, kita akan lihat lagi di sini ya. Cerita selanjutnya, sosok dia yang ingin membahagiakan kamu di sini. Siapa dia? Di sini ada elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio ya. Oke. Nah, kita terlihat di sini ada suatu rasa yang berat sekali yang dirasakan ya. Nah, kita akan lihat lagi. Ya, terlihat di sini jika kamu pasangan suami istri ya.
itu akan ada selalu kebahagiaan ya. Misal saja dia memang ya seorang suami kamu ataupun istri, itu rasanya pengen deh, aku rasanya sama istri ataupun suami aku rasanya cinta itu semakin berkembang, semakin meningkat di sini. Gimana rasa aku itu ya pengen selalu berada dekat dia, pengen membahagiakan dia di sini kondisi dia ya. Nah, dan terlihat juga di sini ada juga elemen api ya, Aries Leo Sagi di sini. Nah, ada seseorang selama ini yang menyimpan perasaan kepada kamu. Dia itu hanya memendam rasa. Dia ada rasa kekhawatiran di sini. Perasaan itu dia simpan kenapa? Dia takut nantinya jika aku ungkapkan perasaan itu ke kamu, taunya kamu yang tidak mau menerima aku kembali. Justru berteman pun kamu tidak mau. Nah, itu gambaran dari dia di sini. Jadi dia di sini lebih banyak untuk menunggu kamu, menunggu di mana kamu yang mengungkapkan perasaan ke dia, gitu ya, seperti itu buat Capricorn. Jadi seseorang ini bisa saja nanti akan datang kepada kamu jika dia sudah menyimpan perasaannya, dia menunggu kamu situ tidak pernah ada perubahan gitu ya, dan akhirnya bisa saja dia nanti suatu saat datang kepada kamu mengungkapkan semua itu, walaupun kamu tidak menyadari ada hal itu terhadap dia, gitu ya. Buat Capricorn di sini. Dan selanjutnya di sini menggambarkan bahwa ada suatu beban bagi kamu ya dengan dia yang kamu rasakan. Bisa saja kamu di sini berdiri dengan seseorang yang punya perbedaan, atau kamu di sini lagi LDRan ya, dan hubungan itu sangat berat kamu jalankan. Dan bisa saja kamu di sini berdiri dengan seseorang yang sudah menikah ya, dan rasanya tidak sanggup untuk menjalankan itu. Kenapa? Ya, ada sebagian dari kamu yang tidak siap untuk diduakan. Ada di sebagian dari kamu tidak siap untuk menjadi yang kedua gitu ya. Ya gimana? Namanya kita orang pendatang baru ya. Jika dia masih terhubung dengan pasangan sahnya gitu ya, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali dia yang menentukan bahwa tidak mencintai pasangannya lagi atau pengen berpisah dari pasangannya lagi gitu ya. Kadang-kala itulah keegoisan manusia ya. Dia merasa tidak pernah puas akan hal itu. Padahal itu beban berat buat dia. Dengan bermain hati, nah itu sebenarnya beban berat buat dia. Sementara dia punya pasangan sah, dan dia juga mencoba untuk menjalin hubungan dengan seseorang yang mungkin tidak akan ada tujuan. Nah, itu buat kamu yang mempunyai seperti itu ya, kamu harus pahami itu bahwa ya itu tidak akan mungkin bagi kamu kecuali dia ya tidak bahagia dengan pasangannya ya, seperti itu. Ya jangan baperan lah gitu ya, karena kedepannya itu kita akan banyak sekali peluang-peluang, harapan itu bakal ada. Jadi kamu tidak usah terlalu kamu fokuskan dengan seseorang yang tidak mungkin akan bersama dengan kamu gitu. Seperti itu ya Capricorn. Itu gambaran dari dia. Dan sebagian dari dia di sini ada kebahagiaan yang dirasakan. Seseorang yang ingin membagikan kamu itu ya banyak sekali, ada terlihat 3 orang di sini. Jadi saat ini kamu berada dalam beberapa pilihan. Itu yang membuat kamu galau, itu yang membuat kamu bingung saat ini. Ya, sementara semua itu baik ya. Sementara semua itu orangnya menyenangkan. Sementara semua itu orangnya yang benar-benar yang membuat kamu itu happy. Jadi ya kamu bingung. Seperti itu ya Capricorn. Apa benar? Nih coba kamu rasakan, ada nggak beberapa orang yang benar-benar terkoneksi sama kamu dan semua itu ingin berada dekat kamu, ingin membuat kamu bahagia di sini buat Capricorn. Nah, kalau seandainya kamu ketemu dengan orang seperti ini, ada beberapa pilihan. Kamu coba lihat ya. Kenali dulu siapa dia, jika perlu cari tahu tentang dia. Nah, itu kamu akan merasakan juga di hati kamu yang paling kecil. Nanti kamu juga akan merasakan chemistry-nya tersendiri. Nah, ikuti kata hati kamu. Sama siapa yang kamu yang benar-benar merasakan jatuh hati, ataupun kamu merasakan bahwa ada kenyamanan jika bersama dia, atau dia orang yang dewasa, atau seperti apa kriteria kamu. Nah, dari situ kamu akan bisa menentukan semuanya. Oke, buat
Capricorn, mungkin ini readingan buat kamu, harapan baru kamu, di mana kamu akan mendapatkan seseorang di mana ya akan membahagiakan kamu nantinya. Di sini juga kamu jangan terlalu baperan ya. Kamu juga kenali dia, siapa dia dulu. Atau bagi kamu yang berdiri dengan orang masa lalu ya, kamu cara tahu dulu dia, benarkah dia sudah berubah atau belum gitu ya. Kalau seandainya itu tujuan kamu sudah tepat ke dia ya, kamu jalankan. Oke? Semoga ini bisa bermanfaat ya buat Capricorn. Semoga kedepannya kamu lebih bahagia lagi. Sampai ketemu lagi, dadah.